Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyarul muslimin, Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah. Sami sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu Maha baik tanpa henti, sehingga kita sampai hari ini masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan. Kalau mungkin ada yang sakit-sakit dikit ya variasi aja, meskipun sakit itu tidak enak, tetapi sakit itu bisa menjadi alat untuk mengukur enaknya sehat, sehingga kita tetap harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu ketetapan buat hambanya yang beriman kecuali itu adalah sebuah kebaikan bagi dia, atau seharusnya itu bisa dirubah menjadi sebuah kebaikan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya, ajaban li amril mu'min, sangat mengagumkan urusan orang-orang mukmin. La yaqdillahu qada'an illa walahul khair. Tidaklah Allah menetapkan satu takdir, ketetapan baginya, kecuali itu adalah baik bagi dirinya. In asobathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau diberikan kebaikan, kesenangan, nikmat, dia bersyukur, maka syukur itu adalah sebuah kebaikan bagi dia. Bahkan syukurnya itu lebih baik dari nikmatnya. Jadi kalau orang diberikan nikmat sama Allah, dia bersyukur, maka bersyukurnya itu lebih berkualitas, lebih mutu, lebih baik daripada nikmat itu sendiri, lebih mahal daripada nikmatnya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Dan bila dia diberikan musibah atau bencana, bahaya, maka orang mukmin itu bersabar, dan sabar itu adalah baik baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Itu enggak akan terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. Jadi kalau kita seorang mukmin, ya kita harus belajar untuk menerima segala ketetapan Allah yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, dengan rela dan ikhlas hati agar semua jadi kebaikan. Jangan senengnya menerima yang enak-enak tok. Kalau diberi yang gak enak sedikit langsung putus asa, emosi, marah-marah. Sama ketetapan Allah. Meskipun yang dimarahi mungkin orang, tapi pada dasarnya dia marah sama Allah, ya, marah sama Allah. Kalau lagi sehat nggak ingat Allah, senang menikmati, ya, kerjaannya plesir. Kalau sakit sedikit saja, udah semuanya jadi berantakan, emosi, marah,
orang lain yang disalahkan. Ini nggak boleh ya. Bagi seorang mukmin hendaknya bisa belajar untuk menerima ketetapan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Karena semua itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari seorang mukmin, ya, boleh jadi itu sebuah ujian, boleh jadi itu sebuah peringatan atau hukuman, ya, untuk menghapus dosa-dosanya bila itu hal yang tidak menyenangkan, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua, salam dan sholawat semoga selalu dicurahkan Allah sama Nabi yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, para sahabat dan umatnya pada sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kita sudah memasuki bulan Rajab, tanggalnya kalau nggak salah udah tanggal 17 ya, kalau nggak salah tanggal 17. Mungkin bisa juga berbeda ya, dari ada tanggal satunya hari apa, nanti tanggalnya berbeda pula ya. Untuk kajian kita pada malam hari ini, kita ingin ambil cuplikan sirah nabawi saat kejadian Isra Mi'raj. Ya. Ini sirah Isra Mi'rajnya jadi masih jauh karena dia terjadi pada tahun 11 kalau nggak salah, atau 12 dari nubuwah, dari Nabi diutus, diutus nabinya, dapat wahyu dari Allah, dihitung setahun, 2 tahun, 3 tahun, 11 tahun. Nah, ke tahun ke-11 inilah terjadinya kejadian Isra Mi'raj. Jadi 11 tahun dari kenabian. Belum ada hijriyah waktu itu. Nabi belum hijrah ya. Hijrahnya Nabi nanti kan tahun ke-12, 13 ya. Dari kenabian baru Nabi hijrah. Dan penamaan tahun hijrah itu nanti lama ya, setelah Rasulullah meninggal baru tahun itu ditetapkan. Hijrahnya Nabi dijadikan patokan untuk ngitung tahun. Ya, itu terjadi kontroversi ya di antara para sahabat, ngitung tahunnya dari apa? Nabi diutus, Nabi lahir, apa Nabi hijrah? Nah, itu dipilihlah Nabi hijrah, jadi tahun baru hijriyah atau tahun Islam disebut tahun hijriyah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada tahun ke-11 hijrah itu Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh 2 orang yang sangat penting dalam sejarah dakwah beliau. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Abu Thalib. Karena sebelum itu terjadi sebuah blokade atau isolasi ya, atau apa itu ya, pengucilan ya, pengusiran selama 3 tahun karena mereka orang-orang kafir Quraisy geram terhadap Nabi, maka Nabi diblokade, ditaruh dalam sebuah lembah, dan keluarganya baik yang muslim atau non muslim semuanya terkena imbasnya, dihukum hukuman sosial mungkin kalau sekarang ya, di sebuah syi'ib, sebuah lembah, yang dalam hukuman itu mereka tuh nggak boleh berkomunikasi dengan dunia luar, nggak boleh jual beli, nggak boleh nikah, nggak boleh dikirim, nggak boleh ngirim, dan lain-lain ya. Sehingga mereka, Nabi dan para sahabat keluarganya dari Bani Hashim ya, mereka itu diceritakan makannya saja sampai makan dedaunan karena nggak ada makanan ya, karena nggak boleh beli kalau punya uang, dan nggak boleh dikirim meskipun itu saudara atau teman ya. Nah, itu waktu itu kan Abu Thalib itu sudah tua ya, sehingga kan sakit-sakitan, kurang gizi ya, kurang makan, kurang minum ya. Kalau di sini diasingkan di hutan, ada pohon bolet, muntul, gadung, apa itu bisa dimakan. Di sana diasingkan dalam sebuah lembah ya, isinya batu ya, isinya batu
isinya mungkin rumput-rumput saja, ya. Sehingga ketika dilepaskan, ya, nanti sejarah pelepasannya sama itu blokadenya nanti kita bahas di sirah yang yang sebelumnya, ya. Nanti maksudnya yang akan datang, tapi nanti rentetannya ke depan. Kita akan soroti kasus Isra Mi'rajnya Nabi ini. Setelah pulang dari pengasingan itu, ya, atau embargo, ya, maka Abu Thalib ini sakit dan kemudian meninggal dunia. Nabi tentu saja sangat bersedih hati. Kenapa? Karena Abu Thalib ini adalah pamannya yang selalu membela Nabi dengan dakwahnya. Abu Thalib ini seorang tokoh masyarakat yang berani menghadapi masyarakatnya, orang yang selevel, ya, setokoh. Itu kan sering ngancam Nabi, sering datangi Abu Thalib, ya. Nanti kita akan sampaikan kisahnya. Dan Abu Thalib itu membentengi Nabi dari ancaman, intimidasi, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Meskipun dalam catatan terakhir akhir hayatnya Abu Thalib ini enggak bersyahadat, tetapi dalam kehidupan perjalanan dakwah Nabi, Abu Thalib ini orang yang pembelaannya sangat besar. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan besok di hari kiamat itu Abu Thalib mendapatkan syafaat Nabi. Meskipun mati nggak Islam, ya, dalam riwayat sirah itu matinya nggak syahadat, tapi dapat syafaat Nabi, yaitu siksanya diringankan seringan-ringannya, siksa paling ringan di akhirat, karena pembelaannya terhadap Nabi, terhadap dakwah. Meskipun dalam fikih sirat disebutkan pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi itu adalah pembelaan kemanusiaan, insting, ya, paman terhadap keponakannya gitu, bukan pembelaan ideologi. Meskipun Abu Thalib sendiri sebenarnya mengakui kebenaran ideologi yang dibawa Nabi, ya, tapi beliau nggak mau bersyahadat, ya, karena memang ada setan-setan yang di samping beliau, ya, Abu Thalib ini, orang-orang kafir Quraisy sebangsa tahu. Saat terjadi sakaratul maut itu tokoh-tokohnya juga pada nalkin Abu Thalib supaya berpegang teguh terhadap agama leluhur, jangan ngikuti Muhammad. Nabi Muhammad mentalkin, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman, katakan la ilaha illallah, satu kata yang akan aku jadikan sebagai pembela di hadapan Allah terhadap dirimu. Abu Thalib bingung, akhirnya diancam sama orang kafir Quraisy. Hai Abu Thalib, apa iya kamu mau tega meninggalkan agama leluhur kita? Kamu dosanya besar nanti kalau meninggalkan agama leluhur, ya. Akhirnya bingung, akhirnya tidak bersyahadat, ya, tidak bersyahadat. Ketika meninggal tentu Nabi sangat kehilangan, karena seorang pembela secara fisik gitu, ya, benteng dari serangan-serangan, intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy itu nggak ada, sudah. Nabi sendirian akhirnya kan harus menghadapi ancaman-ancaman yang mungkin nanti akan datang. Yang kedua, kalau nggak salah selang 6 bulan kemudian meninggal pula istri beliau Sayyidah Khadijatul Kubra. Tentu ini sangat bertubi-tubi, ya. Selang 6 bulan meninggal istrinya. Karena istrinya ini juga termasuk orang penting dalam kehidupan Nabi, dalam perjalanan dakwah Nabi. Kenapa? Karena istrinya ini adalah pembela lahir batin, baik secara ekonomi maupun secara keimanan, itu benar-benar totalitas, ya. Khadijah ini kan dulu kita sampaikan seorang saudagar kaya, seorang wanita milioner kalau sekarang,
hartanya sampai habis buat belani dakwah Nabi, ya, belani dakwah Nabi. Ya. Dan seorang tokoh namanya miliuner kan mesti dihargai, dihormati ya sama masyarakat ya. Yang selalu menyuplai konsumsi dana untuk dakwah Nabi. Kalau bahasa sekarang ya donaturnya, donatur dakwahnya meninggal. Ya, ini yang berat ya. Kehilangan pembela secara sosial, dua kehilangan donatur. Ya. Karena dakwah ilallah itu butuh donatur juga Bapak Ibu sekalian. Ya. Pengajian-pengajian itu butuh donatur. Kalau nggak ada donaturnya, misalnya Bapak Ibu medang misalnya, itu kan karena ada donaturnya, ya kan. Kalau nggak ada donaturnya nggak medang, ya. Nggak ada teman atis ya, teman gerimisnya nggak ada. Donatur itu yang bisa membuat orang termotivasi, jadi semangat, ya. Ini di masjid saya itu ada seorang anak muda, itu ngajari anak-anak itu kadang-kadang 5-10 orang. Dia minta, Mas lah, itu anak-anak minta jajan, ya. Kalau kita nggak bisa ngasih jajan, ya, itu siapa gitu ya? Kalau nggak jajan, mungkin sebentar saja luntur. Kalau ada jajan, mereka semangat, bahkan ajak kancane kon pada mangkat. Itu peran donatur, ya. Maka saya sarikan donatur kebutuhan satu pekan 150.000, karena setiap malam ketemuan di masjid ya, diajari itu ada taksin, ada macam-macam anak-anak setingkat SMP. Saya tunjuk satu orang lewat WA ya, Mas, ini ada kegiatan ini untuk anak-anak remaja untuk kaderisasi, kebutuhan 150.000, mau nggak jadi donaturnya? Alhamdulillah dia mengatakan insya Allah siap demi kader Islam. Alhamdulillah ya. Maka berarti berjalan ya. Malam minggu turu masjid, Arab turu nukona sega goreng ya, ngetipek ya bocah cilik-cilik ya kan, diladeni ya kan, nang masjid sugi wifi ya, wis pengaji ab turu gim-giman nyore sega goreng ya, insya Allah minggu ngesuk teka maning ya. Nah, itu peran donatur, dia itu satu kegiatan bisa eksis ya, dan itu dilakukan oleh Khadijah ya, jadi suplai dana itu ya. Maka pemahaman yang benar itu ya, orang Jawa itu sebenarnya sudah punya prinsip jerbasuki mawa bea ya kan, setiap kegiatan butuh dana, itu perannya donatur. Bapak Ibu jadi donatur pengajian, orang ngaji ya dapat pahalanya karena kan donasi apa, mensuplai kegiatan kebaikan ya. Ada TPQ, itu kan dibutuhkan donatur. Minimal sing mulang itu kan kudu duwe sabun apa ya sekedarnya, harusnya sih digaji sebenarnya. Tapi kan masyarakat kita hari ini pemahamannya belum searah. Misalnya TPQ setiap bulan ada iuran bahasa sekolah SPP 20.000. Larang apa larang? Larang. Udah kasih protes, ngaji bayar, ngaji kayak bakul. Nah, orangnya kan berprotes itu. Larang temen ngaji. Kalau di tempat saya, bocah-bocah niku anggar badhe sekolah badhe tes, itu pada privat maring nggone gurune. Ping papat pertemuan bayar 50.000. Bocah siji anggar privat 10 seminggu 500.000. Larang apa murah? Tergantung ya. Nyatane rai materialis itu murah kok, lumayan bocah diteyeng ya. Untuk
matematika, bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris, berani membayar 50.000 seminggu dan dianggap murah. Orang anak ngutang-ngutangna dilakoni. Tapi untuk TPQ sebulan 20.000 jare si kelarangan, banyak alasan sing ora ikhlas. Mulane nang kanak-kanak kae guru TPQ ya sering bubar. Sing mulang bocah SMA kelas 3 mulang TPQ. Wong langka papane wis tamat ngoden aring rambut gaji 2 juta. Ya milih sing merambut 2 juta lah ketimbang mulangi TPQ, mulangi anak wong dejorna bae kan ora anak ngerti nek ya. Itu kan tanggung jawab wong tua sing mulang. Ya ibaratnya nyong ora mulang ya ora dosa ora, sing dosa kan wong tuane. Tapi wong tuane itu belum searah pemahamannya. Sehingga ki anak nyong tulung diulang. Lha rek maring ndi? Aku arep ngode. Ya seneng temen. Ya wong kon mulang dhewek ngode. Kon iuran 20.000 protes. Malanggane kula TPQ-ne tembe anding wingi to nak. SPP 10.000. Nyong anake loro Mas ngenyang lah 5.000-an loro 10.000. Wis kaya kowe yang kenal karepe Rika ngono. Orang ngaji ora apa-apa, orang bayar ya terserah. Mbok ndarani bayar komersil gitu ya kan. Memperdagangkan agama. Ya. Kon ajari kon dadi bocah saleh tayang ndongakna wong tua angger mati, angger nang akhirat ngaji oli ganjaran duit 20.000 kok ngenyang. 10.000 ngenyang nang kota, 10.000 ngenyang ora patut banget. Ya, nang kota 10.000 nuturi pretelan tok kan sedina oli 10.000. Ya sebulan 14 dina, 16 dina seminggu ping 4. Sing ngenyang ya maklum ya, mungkin sing barang lahir kayak kue sih masalahnya ya, tidak mementingkan tanggung jawab terhadap agamanya ya. Jajane pira sangune? Ana sing 5.000 minimal 10.000, duwe duit 2.000 dibuang prok. Muli apa sih 2.000? Pamane duwe bunder-bunder, ora payu ora nang kana. Nang kana mungkin masih tagat lumayan ya kan, bocah sing ngerti lumayan. Bunderan ana 5 ya lumayan. Nang kana buang prok apa ki? 5.000. Kan sekolah SD sangune kuwi 50.000, tayang bakso sing regane 15.000. Lho bakso 15 ngono mesti itu bakso tok, bakso kan ngerbaline nang jero jajan, gurune nggawa es sedrim ning nyiduki dewek. Ya, es sedrim sisan nyiduki dewek 3.000. Ngaji sangune 10.000 sekali pertemuan. Nggo SPP 10.000 ngenyang 5.000. Nggo bahasane kebangetan banget gitu ya. Maka kita harus berpikir bahwa untuk itu butuh donatur. Ya. Bahkan saya pernah di Masjid Muslim United di Jogja selama 3 hari pelatihan manajemen masjid. Itu sing mengelola masjid itu 40 anak muda. Bahasanya marbote. Mereka nggak menyebut takmir gitu ya, marbot bagian kebersihan, marbot bagian dakwah, marbot bagian pendidikan, itu namanya marbot kabeh. Itu satu orang itu setiap bulan digaji 1,5 juta. Wis mangan nang kono, mangan sholat ibadah nang kono, diwadut karo 0,5 juta. Wong 40. Pira gue sing gaji gue? Ya betah banget. Maka jadi marbot di situ teken kontrak. Saya bersedia jadi marbot selama 15 tahun. Tanda tangan setempel. Ngabdi 15 tahun jadi marbot masjid. Tapi ya ora apa-apa, engkau bisa berulang karo 0,5 juta. Ketimbang nang pabrikan tuh 2 juta madange urunganan jajan dawek kan mendingan nang kono ngurusi pengajian, ngibadah, kenal Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayah undangi mari ngono, kenal tokoh-tokoh ulama nasional. Dipenuhi ya betah banget. Bocah kuliah bae pada daftar nang kono. Ambi kuliah turu gratis, mangan gratis, ben bulan duwe sangu. Sing ora seneng sapa? Menyenangkan. Karena mereka tuh konsepnya sudah jadi, berpikirnya itu sudah rasional bahasanya ya, sudah masuk akal. Ya.
Tapi infaknya pira? Hasil infaknya itu pakai medsos tok, sebulan itu 800 juta. Mari ngono kuwi madang sedina ping 3 gratis. Esuk sarap awan madang wengi nyore. Ngrasane luwihan depangan maning ora apa-apa ngono. Gratis setiap hari. Ana seksi konsumsine, ibu-ibu sing tukang masak. Lawe ora pere-pere dong gratis lawe more, monro ora lawe ya iwak endog gitu ya kan. Ya wong infaknya semono ya kan. Ya. Tapi kan mereka dapat infak itu karena sebuah program, ya, program unggulan, ya. Makanya masjidnya anak muda ya, Muslim United itu, ya. Mereka kerjanya nang masjid, yang ngirimi wong tua, sebulan 500, kan lumayan. Kerja nang PT, utawa dadi salah sama urung karuan, gaji 2,5 juta, 3 juta, yang ngirimi wong tua, wong nggo mangan, nggo ngrokok, nggo ini, nggo itu, sama dengan nol. Tapi orang ngibadah, imannya tambah pinter, ngaji saben dina, melayani dan lain-lain. Ya. Ini pentingnya seorang donatur, ya. Seorang donatur itu luar biasa. Dia itu bisa menggerakkan seluruh elemen kebaikan. Ya. Wong ora nang kono, ora melu ngaji, li ganjaran ngajine. Orang mulang TPK oleh ganjaran TPK, oleh ganjaran wong sing mulang ngaji karena dia tuh menopang itu. Ya. Yang harus kayak gue lah, kayaknya asik ya, kayaknya semuanya baik-baik saja ya. Kendala dari sisi itu kayaknya bagus ya. Karena ini kita kendala. Saya di sana itu punya pemuda 2 atau 3 yang aktif. Anggaran atal tabligh akbar sing gerak wong loro tok itu jadi. Sing gawe undangan, gawe ini terus. Mengko ngarep labu lah tembe ngundang bocahan. Ya tolong bagi ki anu. Sing teka bocah selawe, bocah nom. Tapi operatornya 1-2 tok. Mahasiswa. Tapi saya juga lagi ketir-ketir. Masalah kalau masjidnya nggak bisa memberikan dia harapan, ya kosongan terus. Engkau tamat sekolah mesti kan pikirannya ngode. Itu kan khawatir ya kan. Dengan masjid tuli memberikan dia harapan, harusnya memberikan dia insentif ya kan. Harusnya orang ini dibayar. Kudune dia paling ora kerja nang masjid itu minimal gitu. Karena levelnya mahasiswa. Masih itu 200.000 ya medal ngeliat sing 5 juta pegawai negeri mesti kan. Mau pegawai negeri tanpa wis ora nang masjid maning karena sibuk. Maning tugasnya nang Papua, ya dada. Masjidnya mati lagi, ya. Maka kita melihat tuh masjid-masjid yang settingannya sudah modern. Itu ada lowongan imam masjid, fasilitas rumah dinas, mobil dan istri, ngelatna bojo sisan. Gaji 10 juta. Sing daftar 1000 se-Indonesia. Bukan luar Jawa pada daftar gitu ya kan. Luar biasa dia. Siapa sing ora seneng ya kerjane nang masjid, ya ngaji ana omah, ana mobil, ngelatna bojo sisan. Ya satu kesempatan yang sangat besar. Tapi saya salut ini loh, ini orang ini yang berpikir cerdas ini, memikirkan dari sisi yang jarang dipikirkan orang. Ya, jarang dipikirkan orang. Ya. Itu apa? Donatur. Ya, donatur. Maka itu takmir Masjid Jogokarian itu pernah cerita. Ada orang kaya nyumbang lampu ini, lampu kristal. Harganya jutaan. Sama takmir masjidnya dibilangin, jenengan arep nyumbang beling apa nyumbang lampu? Loh, maksudnya apa? Lampu kristal kan beling, kaca seperti ini, sing jero sogi lampu jadi murah. Angger jenengan nyumbang beling nyong moh, tapi angger nyumbang lampu tak terima. Maksudnya apa? Ya angger nyumbang lampu terus ditinggal lunga, listrik ora dibayar. Nah ya nyong moh, listrik gede kok ditanggung takmir masjid.
Angger nyumbang lampu lah tak tampak. Kiye lampune pasang kene kok bayari listrik sing nggo lampu lah gue tak tampak. Sebab ke jenenge nyumbang lampu. Angger nyumbang kiye tok langkah listrik jenenge nyumbang beling. Ya terpikir bener juga ya kan. Yo masjid sumbangan AC. Masjid dia sumbang AC 5 sing rong PK-an apa-apa ya kan. Wah ngerogi panas Ramadan bus. Sogi wangi-wangi, masjidnya harum. Tapi nyumbang AC tok sebulan itu biaya untuk AC 5 tempat saya padahal PK-nya kecil 800.000 membayar listrik tok. Ya. Jadi kalau AC 5 mungkin regane sejutaan 5 juta, ben bulane 800.000, setahun wis 8 juta, 9 juta kan begitu ya kan. Itu kan beratnya di situ sebenarnya. Ini yang dibutuhkan donatur ya, donatur. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perkembangan Islam itu juga akan cepat, stabil kalau ada donaturnya. Ya. Kalau nggak ada donatur ya engkip itu ya kan, ya mati segan hidup tidak mau apa mati apa gitu ya kan, ya. Jadinya perkembangannya biasa-biasa saja, sekenanya saja. Tapi kalau ada donaturnya itu bisa semangat, kita bisa buat program karena ada donaturnya, ya. Bahasa lain itu ada yang dakwah, ada yang nyuplek. Dan itu hadis-hadis Nabi itu memberikan dukungan itu. Ada orang mau berjihad, berperang. Nabi katakan siapa yang mau nyangoni ini ganjarannya pada wong perang. Siapa yang nyangoni jenenge? Wong sing nyangoni jenenge donatur. Siapa yang wani nanggung keluargane ganjarannya pada wong lagi perang. Dhewek kerja nang kene ora melu perang, tapi kerja kok hasilnya nggo nopang keluarga sing perang. Dia itu disebut mujahid, dapat pahala seperti orang perang. Itu peran donatur Bapak Ibu sekalian ya. Maka kan kita kalau terjadi perang misalnya nggak boleh semuanya laki-laki perang semua. Harus ada yang jadi donatur. Kenapa? Karena mangkat kabeh anak putune bisa pada apa jenis sekarang stunting apa ya? Bisa kurang gizi. Kenapa? Wong wadon kan pada pahal, malah kan rekasa. Jadi kalau perang ya sebagian tok yang lain kerja menghidupi istri-istri para tentara yang pada perang. Itu baru berjalan normal, ya. Maka kalau bentuknya sebuah negara itu kan sing pada perang maring Papua atau tugas ya, perang Papua, maring Timur dulu. Itu gajinya kan 2 sampai 3 kali lipat. Enggak keluargane. Nah itu maksudnya ideal seperti itu. Jadi perang itu tenang nang kan ora ndak mikirna bojone engko kepriwe, mangan apa ora. Itu kalau sistemnya donatur ya. Kalau negara kan donaturnya gede ya kan. Kalau pengajian nggak ada yang nopang begitu, itu akan sulit, akan menjadi beban mental bagi para pelakunya. Misalnya ngasuk, misalnya anak pesantren Ramadan untuk takmir masjid misalnya ya, di Fatiman biasanya ada apa jenenge? Iya itu ya, pelatihan ya, training imam dan khotib biasanya 3 hari. Itu kalau yang berangkat orang yang ekonominya bermasalah, tidak ada donaturnya, Bali mesti akan bermasalah. Dok sekangkane langsung dek amuk bojone. Ya, telung dina rika si mangan enak nang kana, nyong ki sing kelabakan, kae utange digel nang warung, gitu ya kan. Lha ya dakwah kepriwe ya, docon-ocon. Tapi beda kalau ada donaturnya. Ya. Saya mau ikut pelatihan takmir masjid 3 hari. Kiana donatur aweh 500.000. Telung dina 500.000. Kan sing wong mburi kan seneng banget ya kan mengganua pelatihan terus saben dina gitu kan. Karena apa? Nyaman, maksudnya sing ditinggal tuh aman. Ngo Bali ya. Lah Pak kapan maning ya anak kuwi ya pelatihan maning. Bojone semangat. Angger ora aja gelut tok bendina ya. Itulah pentingnya peran seorang donatur ya. Maka baik pelaku maupun donatur itu pahalanya sama. Ya. Sing pada ngaji ambis sing goreng nang omah itu pada.
Sing kerja bakti masjid, ambisi nggodho wedang ganjarannya pada. Kenapa? Karena mereka supplier, mereka tuh yang nyuplai. Karena orang nggak bisa kerja kalau nggak ada wedangnya, nggak bisa kerja kalau nggak ada madangnya. Mulanya sing nggodho wedang, sing madang, sing masak apa nang kanamburi, itu ganjaran pada bising rengosan nang kene. Sebab anggar orang ana sing nang buring kene ya mesti lemes kabeh, masjid ora dadi-dadi. Itulah peran, namanya peran kerjasama di sana ya. Maka Bapak Ibu sekalian, perannya Khadijah dalam hal dakwah itu sebagai donatur Nabi, donatur dakwahnya. Ya, milioner sampai habis-habisan hartanya untuk agama ya. Ada satu kisah lagi nih menarik ya. Takmir Masjid Jogoan ditawari oleh seorang pengusaha pupuk di Jawa Timur, Pak Jazir, namanya Pak Jazir ya. Saya itu ada tanah 2 hektar, ini ada uang 2 miliar, tulung bangunan masjid, nggo amale nyong. Sama Ustaz Jazir itu nggak diterima begitu saja, karena pikirannya kan sudah jerbasuki mawa baya bangun masjid 2 miliar itu gampang, wis ana duwite ana lahane. Tapi ngrumat masjid rega 2 miliar itu sing abot ngrumate. Maka Ustaz Jazir mengatakan, ya ngerbangun-bangun tok sih gampang, tapi kok wis dibangun ngrumate kepriwe? Sing operasional kepriwe? Ngandalna wong infak kan duit apa masjid 2 miliar ngandalna wong infak Jumatan kan ora bakal cukup nggo bayar lampu listrik ketok. Apa maneh nggo bayar khotibe ya. Nyangoni khotibe enggak untuk kegiatan. Maka dia katakan kalau enggak salah ya, dia yang saya siapkan 25 hektar untuk digarap, ditanami apa monggo, hasilnya untuk operasional masjid. Lah gue ya, jadi masjid 2 hektar, danane 2 miliar, singgong rumat 20 hektar. Kira-kira masjidnya makmur apa mboten? Ya makmur, tanduri melem. Melemnya itu melem sing kene regane 5.000-an, sing sekilo regane 20.000. Melem sing warnane wungu-wungu mungkin ya, jarang wong from Vietnam apa-apa bangsane. Melem-melem kelas supermarket ya, melem kelas tinggi ya. Itu baru jalan. Nah ini yang kita kadang-kadang sok apa ya, pikiran kita tuh belum sampai ke sana ya. Sebenarnya membangun gampang karena cuma sekali tok, tapi ngrumat itu lebih susah karena dia tuh butuh berkali-kali ya. Orang sering berpikir untuk membangun yang nampak, tapi membangun SDM itu sulit ya. Saya pernah ada acara tabligh akbar, misalnya Rajaban, apa Muludan ya, itu nggak donatur. Dananya lebih sekitar 2 juta. Saya pakai buat anak-anak ngasuk plesir, maring gombong. Weh duitnya nggak plesir. Men bocah seneng, nang kana makan-makan gratis. Kan bocah seneng, wis kerja dadi panitia rengsa-rengse acara sukses, duitnya sisanya buat plesir. Ana besi ngomong duit infak mau plesir, seneng temen, orang amanat dan lain-lain begitu ya. Padahal kita ya maksudnya men bahwa saya itu semangatnya tetap membara. Saya sampaikan, andaikan plesiran tong 10 juta, enggak nyong duit itu murah asal bocahan gelem nang masjid. Karena ngundang bocah nang masjid itu tidak mudah. Apa mending ngrumate itu butuh biaya mahal. Ya, gawe masjid sih deng 5 juta aman. Ngrumate tekan dadi imam, khotib, pemakmur masjid itu butuh dana besar kalau kepengen lancar, ora asal-asalan. Nah, karena kita masih asal-asalan sehingga seringkali masjid itu banyak yang kelabakan. Iki deneng langkah sing mulang, iki langkah guru TPK-ne deneng anu kegiatannya mati dan lain-lain. Karena dia nggak berpikir operasionalnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini memang harus disadari oleh seluruh elemen masyarakat. Harusnya ada kerjasama gitu ya, kerjasama. Dan setiap harta yang kita sedekahkan itu nggak hilang, tidak merugikan. Bahkan itu adalah satu kesempatan agar harta dan kehidupan kita itu berkah. Harta kita manfaat karena fisabilillah.
ya. Ya tentu saja semampunya, ya orang kena gebuk rata, ya. Kok mampune pira nyong 50, ya 50. Kok pira selawe, ya selawe. Kok pira 10 kayane, ya 10. Ya sesuai dengan kekuatan masing-masing. Tapi itu harus bersatu, ya, untuk sebuah kekuatan donasi agar setiap kegiatan itu bisa berjalan, ya. Normal, maju, masjidnya itu penuh dengan kegiatan. Itu karena ada itunya, ya. Nah, kalau di sini kan mungkin Fatimatu Zahra, ya. Itu kalau pelatihan manajemen masjid misalnya, itu dananya gede. Bali ini duwai korma, duwai Quran, duwai Sahih Bukhari. Kayaknya ngerdatung 500.000 itu nilainya. Wong siji sing melu wong 300, 5 ping 3. Piro itu? Ya bisa dimulai bisa 150 juta ya mungkin ya. Dari mana mereka dapatkan? Nah itu kan, itu triknya, tekniknya takmir itu ngelati donatur kan begitu ya. Triknya kan gitu ya. Itu. Kayak masjid kie misalnya ya, ya hari lantene. Siapa ya? Urunan apa ya? Urunan warga wis urunan kie. Ngelat wong, ya tolonglah masjid lagi dibangun kurang lantene, kurang keramiknya. Ngomong dedet, oh ya wis keramiknya tanggungnya. Itu pentingnya donatur, dan itu kan perang tekniknya tuh ada di ketakmiran gitu ya. Kalau takmirnya terengginas, banyak relasi, banyak jaringan, itu akan mudah karena ada donatur di sana ya. Tapi kalau tidak, ya donatur bangun masjid ambil seser itu kan ada ya kan, ambil maca solawatan nang pinggir gila ambil seser ngadangi wong liwat, ya mungkin akan sampai tapi lambat ya. Nah itu dibutuhkan kesadaran bersama ya. Maka Bapak Ibu, kita sekalian ya yang sudah punya kesadaran, ini tidak boleh ada kata-kata yang tidak mengenakan ya. Karena donatur itu berkelanjutan, orang sepisan prok, ngebangun masjid sepisan prok, wis rampung ya wis, orang dibanguni maning. Donatur itu setiap bulan, setiap ada kebutuhan. Ya, kadang-kadang kita ya, misalnya sebagai takmir sing bagian ngelati donatur juga kan bener perasaan ya. Wingi wis aweh tahun bulan siki ditarik maning. Apa kira-kira kana itu esih bombong apa ora? Seringkali masalah itu ngomong torikon, buron-liren, nah itu yang menjadi biasanya takmir itu menjadi ciut ya kan, karena donaturnya pahamnya belum seirama. Tapi saya juga menemukan beberapa orang yang luar biasa. Ketika tak WA, Bapak, Ibu ini ada kegiatan ini, mohon bisa donasi. Seminggu, 2 minggu kok si acara labuk berung dibuka-buka kacan itu ya, celentangnya si ireng memandang ijo ora nana respon. Kadang-kadang apa ganu wis tak wae kapok apa ya, perasaan ya. Ternyata ketika acara sudah jalan, dia kelunding transfer misalnya ya 250, maaf Pak niki namung sekedhik 250. Mohon diingatkan, saya lagi sibuk ngurusi dunia. Jadi kiye aneh bapaknya kelalen, orang tak buka-buka kan gitu ya. Oh ternyata kelalen. Nah, dia ngomong tulung anggar anak kegiatan yang decawel diingatkan lagi yang donatur kayak kiye ki lho. Tamir itu rasanya bombong nemu wong 20 kayak kiye, 2 jutaan, kowe lho sebulan 40 juta. Anggar kayak kiye kabeh maksudnya enak ya kan. Nah kita kan orang kadang-kadang beda-beda ya. Yang sering kita hadapi kadang-kadang karena donatur itu harus dirumat ya. Kadang-kadang kita kan susah ngerumatnya ya. Susah ngerumatnya, ada komunikasi, ada kunjungan, silaturahmi dan lain, agar kita tidak terjadi salah paham ya. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah peran Khadijah di dalam menopang dakwah, sehingga dakwahnya berjalan lancar ya, dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi Nabi, karena Nabi sudah tidak lagi memikirkan dapurnya urusan makan keluarga secara ekonomi itu sudah tackle sama Khadijah, yaitu peran seorang Khadijah dalam perjalanan dakwah. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah meninggalnya 2 orang ini, Nabi sangat berduka cita ya. Dan pada waktu itu, tahun itu disebut sebagai Amul Huzn, tahun duka cita. Nah,
Inilah yang melatar belakangi, ya, dan sebagian dari sejarah mengatakan melatar belakangi Nabi itu dipanggil sama Allah melalui kejadian Isra dan Mi'raj, ya, karena ini goncang, ya, kegoncangan Nabi ditinggal dua orang yang sangat berpengaruh dalam dakwah. Demikian dulu, ya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini memotivasi kita, ya, untuk silahkan jadi dai-nya, jadi pengaturnya, atau jadi donaturnya, semuanya akan mendapatkan pahala yang sama insya Allah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.